Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Paulinus Ombot dan Irma Halisa. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Agustinus Catur Prastawa SDB yang kami hormati, kami hendak mengantar putra-putri kami Paulinus Ombot dan Irma Halisa memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan dikukuh dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Malah kita bersama menuju ke depan altar Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Paulinus Ombot dan Irma Halisa yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun juga kepada kita semua. Malah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan Tuhan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi apa yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, orang-orang Farisi datang kepada Yesus hendak mencobai Dia.
Mereka bertanya, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Allah berfirman, karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan hidup bersatu pada jiwa raganya. Bersatu padu pada jiwa raganya. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Sebab itu yang telah disatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita diingatkan bahwa bacaan yang kita pilih adalah sebuah komitmen hidup. Maka seringkali saya minta kepada pasangan ketika saya memberikan pemberkatan itu, karena komitmen hidup maka perlu dicetak besar, kemudian ditaruh di figura, kemudian ditaruh pokoknya di dekorasi yang manis, yang cantik, yang menarik gitu. Kemudian ditempel di ruang keluarga dan sebagainya, atau foto pernikahan di bawahnya itu, karena itu sebuah komitmen hidup. Jadi kalau berantem, ingat tuh waktu itu kita, ya Pak Agung dan Pak Bu, kalau berantem lihat tuh dulu kita waktu pernikahan menggunakan bacaan ini. Sebuah komitmen pribadi. Maka akhirnya ya lalu setelah ada perselisihan, berrekonsiliasi lagi. Rekonsiliasi itu sangat penting. Kalau kita memiliki rasa rekonsiliasi menjadi semangat hidup kita, maka kita akan menciptakan kedamaian, bukan perselisihan. Perselisihan itu adalah bagian dari hidup, tetapi rekonsiliasi itu adalah harus menjadi semangat hidup kita. Katakan di sini pria meninggalkan orang tuanya kemudian bersatu pada seorang wanita dan membentuk suatu komunitas baru. Maka disitulah pentingnya yang dua daging menjadi satu. Tidak berarti melebur menjadi satu, melainkan masing-masing memang punya karakter masing-masing, satu-satu sama lain. Tetapi akhirnya disatukan dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Maka akhirnya memiliki semangat baru dalam sebuah komunitas keluarga, keluarga inti, orang tua dan anak-anak. Maka semangat Tuhan Yesus adalah selalu semangat yang penuh cinta kasih, semangat membangun sebuah komunitas yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain, walaupun dua menjadi satu dalam sebuah komitmen. Begitu. Maka satu menjadi komitmen dalam satu berarti ya memang harus berani berkorban satu sama lain. Mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan bermaksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja. Disaksikan oleh umat beriman, Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Paulinus Ombot dan Irma Halisa, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti,
Bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saling berjabat tangan. Saya, Paulinus Ombot, memilih engkau, Irma Halisa, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam hidup dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup. Saya, Irma Halisa, memilih engkau, Paulinus Ombot, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang disatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Paulinus Ombot, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Irma Halisa, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Paulinus Ombot, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Dan Putra dan Roh Kudus. Dan Irma Halisa yang berbahagia, sekarang saya persilakan kalian berdua mohon restu kepada orang tua demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku.
takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih. Bagi kedua mempelai, berkatilah juga salib dan rosario ini agar selalu menjadi tanda kehadiranmu serta Bunda Maria di tengah keluarga mereka, sehingga dapat memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban satu sama lain demi kebahagiaan mereka. Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan baik dalam suka maupun duka. Menggunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan Cinta Paulinus Ombot dan Irma Halisa. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, malah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Umat menjawab, "Ya Tuhan," dengan Ombot dan Irma Halisa, para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana, Galilea melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Segala persembahan yang diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan perlaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Allah mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya, kami arahkan. Allah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu, ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah wartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Paus kami Leo XIV dan uskup kami Agustinus serta semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Paulinus Ombot dan Irma Halisa ini yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Setelah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan sudah diikat-Nya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Allah Bapa yang Maha Kudus, Pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini, yang hari ini dipersatukan oleh janji suci. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang melimpah turun atas Irma Halisa, mempelai perempuan ini, serta atas suaminya Paulinus Ombot. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa muji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran kenalan sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan saya katakan Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Ya Tuhan, oleh kekuatan kurban ini, berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai ini yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci, senantiasa sehati sejiwa dalam cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saja selamat pada Paul dan Irma yang telah meresmikan perkawinannya. Tadi umat tidak pakai buku kah? Tidak bawa buku ini. Oh, harusnya tadi setelah mereka saling menyatakan, jadi harus. Saya itu sedih kalau misal requiem, misalnya requiem dan yang manggil hanya keluarga. Romo saja yang Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, tidak ada yang menjawab. Yang menjawab romonya. Maka dalam pernikahan begini juga seharusnya kita ikut aktif di dalam. Ya, semoga senantiasa pernikahan ini terus menjadi bagian hidup kita untuk saling mengasihi, membina keluarga yang baik, menciptakan keluarga kudus seperti keluarga kudus Nazaret, hingga terbina kerajaan surga di dalam keluarga ini. Malah kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari, malah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal melihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, menganugerahkan sukacita dan memberkati mereka dengan keturunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam rumah mereka. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Paulinus Ombot dan Irma Halisa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi dan memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kasih Allah. Amin. Sekarang silahkan kalian berdua untuk mohon restu. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini kami memohon juga doa restu ya Bunda kami.
doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Today